Hai Smart Viewers, jumpa lagi dengan Ruth Simamora. Saya berada di Ubud menghadirkan narasumber yang top, yaitu lawyer terkenal seantero Bali. Beliau sudah sekitar 40 tahun tinggal di Bali dan sudah banyak menangani perkara-perkara baik internasional maupun domestik di Bali. Beliau adalah Bang Erwin Siregar dari Erwin Siregar dan Associates Law Office ya Bang ya. Ya, Iya, apa kabar Bang? sehat Sehat walafiat. sangat. Habis dari mana tadi Bang? Tadi habis dari kantor, terus Ruth telepon aku, katanya mau wawancara. Ya udah, di mana Ruth? Di Ubud. Go ahead langsung dari Denpasar ke Ubud. Makasih banyak loh Bang Sama-sama. atas waktunya. Beliau adalah guru saya. Jadi beliaulah dulu yang memotivasi saya untuk menjadi seorang lawyer. And here I am right now. At this opportunity Bang, I would like to say thank you very much for You're welcome. your support. Pleasure. Ya, karena tanpa support dari Abang, mungkin saya masih tetap seperti yang dulu. Dan sekarang udah kaya ya. Amin. Amin, Bang. Amin. Bang, so I would like to know how old are you? Maybe the viewers Next would like to know. October, I will be 63. 63. Yes, 63 years old. Udah ujur ya, Bang? Ya, Tapi berjiwa muda ya. look like 40. Sekilas. Abang olahraganya apa? Golf, Masih kelihatan awet muda nih. golf, Golf, swimming, swimming. bike, Oh, wow. and also run. Itu dilakukan di rumah atau di Itu semuanya outdoor. outdoor ya? Iya, Jadi itu semuanya semuanya outdoor. bareng community atau all by yourself? All by myself. Oh ya? Mhm, Wow, mhm. very nice. Kita ngomong ke hal yang ringan-ringan dulu, Bang. Oke. Jadi lawyer enak nggak sih? Abang kan udah berapa tahun? Berapa tahun jadi lawyer? 35 tahun jadi lawyer Hmm. dan saya pikir ini adalah pekerjaan yang paling menjanjikan ya. Menjanjikan. Sangat Kenapa? menjanjikan. Salah satu contoh misalnya pekerjaan itu sendiri adalah membela orang, bukan menghakimin orang. Membela Ya, ya. membela. Jadi artinya ini pekerjaan profesi yang sangat terhormat. Hmm. Nah, kemudian dalam praktek saya, ketika saya membela perkara, itu selalu 10% dari hasil pengacara itu saya sisihkan kepada orang-orang yang tidak mampu. Oh, Tetapi that's very untuk orang nice. kaya Very tentu nice. akan saya cat minimal 200 sampai 300 US dollar per jam lah. Wow. Abang kalau diwawancara sama TV-TV internasional berapa bayarnya, Bang? Ada wartawan dari Sunday Mirror dari Inggris waktu itu, Yeah. dia mewawancarai saya ketika saya membela salah satu adik daripada chef terkenal di dunia, Siapa tuh? Gordon Ramsay. Oh, Tapi yang saya bela Gordon adalah Ramsay. Ronald Ramsay. Jadi karena dia merupakan selebriti dunia. Wah, itu abang sampai, ini berarti udah terkenal sampai Inggris ya, ya? sampai wartawan dari Kalau gitu nanti saya habis ini minta tanda tangan ya, Bang. Boleh ya, Bang? nggak sampai begitu kali. Tapi yang jelas ada suatu kebanggaan ya yang luar biasa karena kita bisa berbuat sesuatu baik itu untuk orang-orang yang tinggi dan juga orang-orang yang rendah. Kalau tidak salah, abang juga pernah nanganin perkaranya ini ya, Shepard Corby itu ya, yang Australia narkoba ya. Shepard Corby, Bali Nine, Kristen Gray. Yang Kristen Gray kenapa? Kristen Gray itu dia disangkakan bahwa dia mengundang orang-orang untuk datang ke Indonesia dalam masa pandemi. Oh iya. Ya, tetapi saya pikir waktu itu kan sebenarnya ada peraturan nggak boleh masuk loh, Bang. Iya, tetapi apa yang dia lakukan itu sebenarnya nggak ilegal karena apa? Seluruh prosedur untuk mendapatkan sehingga orang tamu-tamunya datang ke Indonesia itu semuanya legal kok. Cuman mungkin saatnya tidak tepat karena pemerintah Indonesia waktu itu Sedang berusaha menutup untuk ya. tidak
mendatangkan orang datang ke Asik. Pulau Bali. Abang aku mau tanya dulu, ngomong-ngomong soal Pulau Bali ini, kenapa abang nggak kerja jadi lawyer di Jakarta? Why Bali? Mendingan saya di Bali kecil, hampir sama dengan Jakarta. Mungkin Jakarta skala lebih besar ya, Bali kecil tapi semuanya ada. Kalau di Jakarta, kalau kita lihat dengan kemacetan, pada waktu kita berangkat ke kerja, anak masih tidur dan pulang kerja anak sudah tidur. Jadi untuk apa sih Traffic sebetulnya? ya, Jadi betul. hidup ini sebetulnya ya sudahlah, kita bisa lebih dekat dengan family. Saya pikir itu lebih bagus ya Is that the daripada only reason why you become a lawyer in Bali? Is there anything else that you think it's more valuable than that? Kalau dari segi inilah bang, dari segi let's say networking, dari segi ilmu, dari segi the variations of the cases itself. eh kalau kasus saya pikir sama ya. Cuman kecil besarnya permasalahan dan mungkin kecil besarnya honor juga ya. Tetapi saya pikir apa yang saya dapatkan di Bali, apalagi 60% klien saya adalah orang asing, saya pikir itu sudah lebih dari cukup dan hidup saya lebih tenang kalau saya tinggal di Bali. Berarti kalau abang banyak sekali kliennya orang asing, abang punya staff pun harus bisa bahasa Inggris semua Yep. ya. So how do you learn your English? Wah, Do you go to school especially for English learning? kalau itu sih saya pikir tekad ya. Saya sendiri hanya mendapatkan pelajaran bahasa Inggris di Universitas Udayana kan cuma seminggu sekali dalam 6 bulan ya. And then, Kebetulan saya juga di Universitas ya Udayana. betul. And then saya ikut kursus. Tapi sebetulnya satu tekad. Sebenarnya dulu Ruth, saya tuh tidak ada sedikit pun cita-cita untuk menjadi lawyer. Oh ya? Waktu itu saya masih ingat saya tingkat 2 ya. Hmm, Saya diminta agar menjadi asisten lawyer. lawyer sama Pak Sukohardoyo SH. Hmm. Nah, begitu saya dapatkan klien itu dan setelah kasus itu selesai Tangani. ditangani oleh Pak Hardoyo, saya sebagai asisten saya dikasih honor, Ruth. Honor itu dapat menyelesaikan uang kuliah saya selama 4 tahun. Gila, saya bilang, Really? ini pekerjaan apa ini? Wow. Waktu itu Enak abang banget. menangani apa? Eh, Abang tugasnya ngapain? kasus sebagai penerjemah. Penerjemah. Hmm, Penerjemah ya, you Wow. tahu lah bahasa Inggris saya juga bahasa Inggris kute ya. Tapi I think so far when we speaking and then Hmm. they understand, we understand, I think that's it, enough. Hmm. Because English is not your mother language, so Yeah. Yeah. as long as everybody understand when you speak English, that's it. Ya. Oke. Ya. Selama abang menjadi seorang lawyer, Mhm. ada nggak satu kasus yang menurut abang tuh berat dan sulit untuk ditangani? Banyak ya sebetulnya ya. Ini terlebih dari sistem hukum kita ya. Oke. Beberapa hukum kita itu hanya mengatur ancaman hukuman adalah maksimal. Contoh Ya. mati, seumur Maksimal hidup berapa? 20 tahun. Ya. Tetapi bisa kan 2 bulan kepastian hukumnya di mana? Ada satu kasus persis di Jakarta dihukum sekian, di Bali dihukum sekian. Mungkin beda ya kalau di Amerika. Beda hakimnya kali bang. Enggak, itu Apa beda beda? di Amerika itu ada standar, gitu. Enggak mungkin. Misalnya di Aceh kasus 1 kilogram dihukum misalnya katakan 1 tahun. Sementara di Bali itu bisa 20 tahun. Oh, Jadi wow. jadi jomplang. Padahal persoalannya adalah sama-sama eh, 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 narkotika ini. Ya? Iya, jadi itu jomplang. Kemudian kadang-kadang juga pada waktu kita menanganin orang asing, itu banyak juga orang asing mengatakan kok di negara kami begini, tapi di negaramu kok begini. Nah ini kita nih orang yang di front line ya, kita harus benar-benar bisa menjelaskan. Tapi satu prinsip, kita harus katakan kepada dia bahwa hukum yang berlaku di Republik ini adalah hukum positif Indonesia. Jangan bawa Yang ya di negara hukum lain. negara bawa ke sini, saya Ya, bilang. karena jurisdiksinya Ya. udah different kan. Ya, Sementara di Indonesia ini kan kita civil law. betul. Di sana mereka common law. Betul. Ya. Terus bang, hobi abang apa nih? Hobi saya golf. Yang paling utama yaitu golf karena di sana ada 5 filosofi. What is that? Yang pertama itu sport,
Yang kedua itu ada kita bisa mendapatkan networking, Oke. kita bisa lobbying, Ya, kita bisa marketing, dan fun tentunya. memang enaknya kalau ngikutin apa namanya bincang-bincang sharing cerita profesi hukum dengan Legal Connect ini ya beginilah Iya, ya. perlu. Dikasih bocoran-bocoran, Iya, bocoran-bocoran yang orang mungkin tidak pikirkan, tidak ketahui sama sekali. But betul. Bang, thanks for that. Lain kali kalau main golf, ajak juga Eke. Ya gimana mau ngajak kamu, Ruth? Kenapa? Kamu di Jakarta, aku di Bali. Ya pokoknya abang ajak lah, gimana ceritanya lah. One day we can play golf together. It's okay. Yes, I have time. tagih nanti. Yes. Ngomong-ngomong Bang, ada nggak cita-cita abang yang belum kesampaian? Cita-cita I mean, you saya. already been a lawyer for 35 years, right? Mhm. You already achieved anything. You have Right. home, you have Right. cars, you have networks. Yes. Is there anything that you haven't achieved yet? That you have in your mind, in your dream, that you haven't got it yet? Ada satu hal yang belum tercapai sampai dengan saat ini. Apa tuh? Bahkan bukan 2 kali, Ruth. 3 kali saya Apa tuh? mencoba untuk menjadi anggota DPR Ah, RI. itu, 3 kali, itu bukan ya. 2 kali. Kalau saya mau cari uang, Ya, lawyer tempatnya, Ruth. betul, betul. Halal, Mm-mm. enak. Bang, menyorot adanya organisasi advokat yang banyak ini. Banyak loh. Banyak banget. Ada Peradi banyak. aja ada 3. Ah, Nah. apalagi belum lagi KAI. Belum lagi KAI, Belum belum lagi. lagi Ferrari. Belum. Sebentar lagi Mercedes dibuat. Nggak tahu gua. Abang Karena masuk, ada Ferrari abang kan. masuk mana nih Pradinya? Kalau saya Pradi Utuh Oh, lah, Pradi karena Auto ada ya. hubungan historis Berarti dengan. abang setuju dong sama single bar ya? Oh pastilah. Oh, kenapa abang? Begini, kalau kita single bar, kemudian kode etiknya juga satu, ya, pengacara-pengacara yang nakal, ya, yang sudah tidak bisa diampuni lagi kesalahannya karena sudah melanggar kode etik dengan sanksi berat, yang udah nggak usah lagi lah jadi berpraktek sebagai seorang pengacara. Lah Tapi sekarang, ada loh bang, di Pradi kita juga, pengacara udah dihukum 5 tahun dia. Masih juga beracara. justru itu saya katakan tadi, kalau orang itu sudah pernah dihukum, ya, udah deh selesai deh. Katanya sih bahwa ini profesi mulia. Tapi kalau sudah sampai dihukum 5 tahun, apa masih pantas Iya, dipertahankannya? betul. Jadi Ngomong-ngomong soal kepantesan bang, abang kemarin ada dapat WA yang itu pengacara yang jadi penjual rujak tuh. Apa komentar abang mengenai itu? Kebetulan Jadi itu, dia ini smart viewers, ada penjual rujak, dia punya kartu advokat, dia tunjukkan gitu. Dan ini viral banget gitu. Jadi saya mau tanya dulu sama bos saya sebelah ini, bagaimana? Karena beliau adalah Dewan Kehormatan Pradi. Iya. Jadi kita tanya dulu bang, bagaimana itu menurut abang? Memang Ruth, tidak semua pengacara itu beruntung. Apakah itu karena terlalu banyak pengacara yang diluluskan bang? Salah satunya. Bisa ya, karena Salah satunya, pecahnya organisasi advokat ini ya. Salah satunya. Bahkan saya dengar ada katanya organisasi tanpa PKPA, tanpa Waduh, parah itu, parah. ujian, tanpa magang, tiba-tiba dia Waduh. punya kartu praktek. Bagaimana caranya masyarakat itu tahu bahwa itu advokat itu tidak qualified, bang? Itu akan menjadi korban daripada seleksi alam loh. Kalau Ruth itu misalnya nggak pinter, nggak menguasai ilmunya, kemudian Ruth berpraktek di pengadilan, bikin eksepsi aja nggak bisa, apalagi bikin duplik pembelaan, akhirnya dia akan dimakan sama alam itu sendiri. Dia tidak akan pernah eksis. Ya, tapi mungkin ada juga orang punya kartu supaya gagah-gagahan aja gua lawyer gitu, I'm a lawyer. Ya, back to the topic about penjual rujak yang punya kartu saya advokat. dapat dari saudara saya, dia minta di situ siapa yang punya nomor telepon orang ini, dan saya juga kepingin juga karena setidak-tidaknya saya ingin berbicara dengan lawyer itu, mungkin ada sesuatu yang bisa saya bantu dengan dia. Ya kalau kita lihat ya miris juga ya, lihat ada lawyer punya kartu tapi dia berjualan rujak. Ngeri sekali. So what do you think we should do as lawyers seeing this fact? Banyak cara sebetulnya untuk membantu dia ya. Salah satu contoh misalnya yang paling sangat sederhana yang bisa kita lakukan adalah
kenapa kita tidak memberikan kesempatan kepada dia untuk bekerja sebagai asisten lawyer di kantor pengacara-pengacara besar di Jakarta? Hmm. Yang kedua, kalau memang karena ketidakmampuan atau qualified dia sebagai seorang lawyer, ya, kita harus benar-benar selektif pada waktu kita menerima dia sebagai seorang lawyer. Waktu tes itu ya. Itu sudah harus ya, sudah harus. Dan memang harus Tapi benar-benar dicek tempat kenyataannya, magangnya pernah magang atau tidak, iya, kan gitu ya. tapi kenyataannya sekarang ini kulihat banyak yang tidak melalui proses magang, tidak ujian, hanya disumpah doang, bayar duit ya. Jadi kebetulan saya salah satu pengajar dari PKBA ya, dari Pradi untuk calon lawyer di Indonesia, dan saya selalu sharing kepada mereka, ini loh, kalian jangan langsung kepingin kayak mie instan langsung jadi, nggak bisa. Semua itu perlu jam terbang, semua itu perlu perjuangan dan tekad yang membaja gitu loh. Wah, baru nanti bisa. Kalau nggak bisa lah, Ruth. Untuk menjadi seorang Hotman Paris saja butuh 25 tahun. Ya bukan mau nyombong ya, Ruth ya. Sebetulnya kalaulah Denpasar ini Jakarta, mungkin saya bisa melebihi Hotman Paris. Bukan mau nyombong ya. Karena kebetulan saya sering komunikasi dengan dia. Oh iya. Ya, dia lebih beruntung lah. Iya. Dia di ibu kota, sementara saya. Kira-kira nih, ada nggak yang abang perlu sampaikan terkait dengan sistem hukum di negara kita ini? Apa yang abang ingin melihat ada perubahan dalam sistem hukum kita? Sebetulnya hukumnya bagus. Itu tergantung mental dari orang yang menjalankan hukum itu sendiri. Mantap. Kalau mau simpel ya, hukumnya bagus. Mantap. Jadi tergantung oknumnya. Mental, kemauan penegak hukumnya. Iya, itu aja, simpel kok. Jadi harapan abang kalau semua mempunyai mentality yang sama, Indonesia punya sistem hukum yang bagus, yang lebih enforcement-nya lebih ketat, ya. Dan Indonesia bisa jadi lebih maju ya, Bang. Ada saran nggak buat lawyer-lawyer muda? Yang masih terkait dengan itu sih, Bang. Saya kepingin orang-orang muda, lawyer-lawyer muda di Indonesia menjalankan hukum tanpa perlu nyogok, tanpa perlu pendekatan, tapi semuanya berdasarkan hukum. Mari kita semua yang namanya caturwangsa itu benar-benar melaksanakan hukum itu sendiri. Baru nanti kita. Mantap banget ini abang ini. Memang nggak salah jadi mentor saya. Soalnya nular juga. Saya setuju tuh Bang. Cuman banget. Bukan yang di mentorin yang lebih galak daripada mentornya. Aduh Bang, seneng banget nih bisa ngobrol sama abang, sharing-sharing begini. Ada banyak yang kita dapatkan walaupun hanya sebentar. Iya. Harapan kami sih, harapan semua smart viewer, mudah-mudahan Bang, cita-cita abang itu kesampaian. Amin. Jadi, itu mimpi terakhir. Tapi jangan lupa Bang, kalau kau jadi staf ahli lah. Mantap staf ahli dia. Lu staf ahli. Oke deh Bang. Oke ya. Kalau begitu kita sudahin dulu ya pembicaraan kita sore hari ini. Smart viewers, kita akan ketemu dengan narasumber lainnya yang lebih top lagi. Jika ingin mengetahui nomor kontak Abang Erwin, kantornya di mana, silakan DM, silakan komen. Kita akan beritahukan dengan senang hati. Beliau juga akan dengan senang hati memberikan konsultasi buat kalian-kalian yang ada di Bali. Demikian, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye. Enggak gini loh ya. Enggak ono.